Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, pelajaran hadis, ya, alangkah baiknya di pertemuan pertama ini kita mulai dengan perkenalan dulu, ya, dan sedikit motivasi dari Ana, ya, untuk kalian belajar agar kalian semangat dan juga agar kalian mempunyai tujuan yang jelas, ya, niat yang baik dalam menuntut ilmu, ya. Perkenalkan, nama ana Muhammad, ya. Muhammad bin Husaini bin Syarqawi, asli orang negara, tapi kecilnya di Banjarmasin. Sekolah SD di Alalak, SMP, SMA di Al-Falah Putra, Banjarbaru. Terus setelah itu ke Lipia, Jakarta, kurang lebih 2,5 tahun. Setelah itu baru ke Jamiah Islamiyah di Madinah, 4 tahun, selesai mengambil jurusan hadis S1, ya. Selesai alhamdulillah, dan langsung pulang mengajar sebagai guru tetap di Madrasah Ummu Sulaim, madrasah tahfidz buat perempuan, namanya Madrasah Ummu Sulaim, tempatnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, ya. Ya, kita awali dengan sedikit nasihat, wasiat, motivasi buat antum, ya. Buat antum belajar, walaupun kita sekarang Masya Allah Corona ini, ya, bikin kita ya lebih banyak bersabar lah. Terbatas dalam banyak melakukan sesuatu, ya, dibatasi. Sekarang kita tidak bisa banyak melakukan sebelumnya yang bisa kita lakukan. Nasihat dari ana buat antum-antum yang ada di rumah sedang belajar dan ini pertemuan pertama, ya, tahun ajaran baru buat kalian. Kalian pun mungkin, ya, sebagian kalian masih baru, ya, belajar di pesantren. Sebelumnya banyak dari kalian yang belum pernah masuk pesantren. Bahkan mungkin banyak juga di antara kalian sebelumnya tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki ke pesantren, ya. Nasihat ana buat kalian yang pertama adalah dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas, ya. Kita harus ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut ilmu itu ibadah, ya. Menuntut ilmu adalah ibadah, dan ibadah tentunya tidak diterima kecuali dengan keikhlasan, ya. Jadi kalian harus mengikhlaskan waktu kalian, mengikhlaskan tenaga kalian, ya, dalam menuntut ilmu, ya. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
bukan tujuan-tujuan yang lain, ya. Seperti minta puji, ya. Atau tujuan dunia, ya. Atau tujuan-tujuan yang lain yang sifatnya hanya keduniaan, ya. Bukan sifat akhirat, ya. Karena orang-orang yang seperti ini, ya, yang menuntut ilmu untuk keduniaan atau tidak ikhlas, ya, dalam menuntut ilmunya, kata Nabi SAW, orang ini termasuk awwalu man tusa'aru bihin naru yaumal qiyamah, yaitu orang yang manusia yang menjadi awal-awal yang menjadi korek apinya neraka. Jadi orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, dia malah menjadi penghuni neraka. Bahkan kata Nabi, awwalu man tusa'aru bihin naru yaumal qiyamah. Orang-orang yang awal-awal dinyalakan baginya neraka. Artinya jadi korek api. Yaitu kata Nabi, orang yang menuntut ilmu liyuqala annahu alim, agar dikatakan dia ini orang alim, orang berilmu. Artinya dia tidak ikhlas, ya. Menuntut ilmu tidak ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena tujuan dia ingin dipuji. Dia ingin dikatakan, wah, ustadz, ya, anak soleh, ya. Agar dikatakan orang berilmu, ya, dipandang oleh masyarakat, ya. Ini malah diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan atau dimasukkan ke dalam api neraka, ya. Jadi yang pertama harus kalian tanamkan adalah keikhlasan dalam menuntut ilmu, ya. Jangan ada niat-niat yang lain berupa keduniaan, ya. Kalau niat-niat yang lain, ya, berupa akhirat, itu boleh-boleh saja, ya. Dan itu juga dinamakan ikhlas, ya. Seperti misalnya, ya, saya menuntut ilmu agar saya tidak bodoh dalam masalah agama. Itu ikhlas namanya, ya. Dan itu juga termasuk karena Allah, ya. Saya menuntut ilmu agar saya mendapatkan surga. Itu juga ikhlas, karena surga janji Allah. Berarti dia menuntut ilmu karena Allah, ya. Saya menuntut ilmu agar saya bisa berdakwah, ya, mengajak orang lain kepada kebenaran, mengajak orang lain kepada kebaikan di atas ilmu yang benar. Ini juga ikhlas, ya, karena dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Berdakwahlah, ya, ajaklah manusia kepada jalan Allah dengan hikmah. Orang tidak bisa berdakwah dengan hikmah kalau tidak dengan ilmu. Jadi yang namanya orang berdakwah dengan hikmah itu mestilah dia dengan ilmu, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, ya. Jadi semuanya itu, ya, menuntut ilmu karena Allah, menuntut ilmu karena mengangkat kejahilan di dalam diri agar hilang seikung. Nanti adabnya kalau nuntut ilmu jangan langsung tinggalkan begitu, ya. Itu siapa tuh? Akbar. Nah, nanti izin dulu. Tadi angkat tangan kah? Oh ya, sudah ya. Ya, berarti sudah, ana yang nggak lihat berarti. Hah? Oh ya. Ya, bagus. Jadi gitu ya, kalau lagi belajar, perhatikan buat teman-teman yang lain. Kalau lagi belajar nanti kalau mau izin ke toilet atau apa, angkat tangannya dan izin seperti yang dilakukan oleh teman kalian, ya. Jadi tanamkan keikhlasan di dalam diri kalian, karena ini juga menyangkut akan berkaitan dengan semangat kalian.
Karena orang yang belajarnya ikhlas, menuntut ilmu ikhlas karena Allah, dia akan terus semangat. Karena di hatinya tujuannya hanya Allah. Yang dia tahu Allah Ta'ala itu maha melihat, maha mendengar, maha membalas apa yang dia lakukan sekecil apapun. Maka pasti dia akan semangat. Sekecil apapun kebaikan pasti dia semangat mengerjakannya. Karena dia tahu dilihat Allah. Karena dia tahu dibalas oleh Allah. Pasti dibalas oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, sekecil dzarrah. Dzarrah itu kalau bisa kita bahasakan benda yang sangat kecil, seumpama kalau kita jemur tilam ya, jemur kasur ya kan, kita pukul kasur itu kan ada debu-debu yang berterbangan, nah itu bisa dikatakan dzarrah ya. Kecil seperti itu bisa dikatakan dzarrah. Jadi sekecil itu saja ya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan atau keburukan. Maka ketika kita ikhlas ya, melakukan apapun karena Allah, maka pasti akan tumbuh semangat di dalam diri kita. Apalagi yang kita kerjakan adalah sesuatu yang besar ya, menuntut ilmu ya. Di hati kita yakin Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala maha membalas apa yang selama ini kita usahakan. Maka pasti kita akan selalu semangat dalam menuntut ilmu ya. Jadi keikhlasan sangat berpengaruh kepada semangat ya, kesungguhan kita dalam menuntut ilmu ya. Ayat yang pertama ya. Tumbuhkan rasa ikhlas di dalam diri kita dan hindari semua tujuan-tujuan selain Allah, tujuan-tujuan keduniaan. Ya. Jangan ada tujuan kita menuntut ilmu, nanti biar dikatakan ustadz, biar nanti saya bisa bekerja di intan ilmu mengajar misalnya, atau di pesantren yang terserah saya memilih ya, karena saya orang yang berilmu ya. Nanti saya akan pilih pesantren yang berani menggaji saya dengan gaji yang banyak ya. Kalau nggak banyak saya nggak mau ya. Agar saya nanti misalnya ya macam-macam lah ya. Yang semuanya itu sebenarnya tujuannya keduniaan, dan itu diancam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, nasihat ana bagi antum-antum ya, adalah dalam menuntut ilmu itu sangat penting kita menjaga adab ya. Menjaga adab kita ketika menuntut ilmu ya. Baik adab dengan guru kita ya, adab dengan teman kita, atau adab dengan diri kita sendiri. Ada adab dengan guru kita ya. Ketika guru kita menjelaskan, tidak boleh kita potong ya. Ketika kita mau keluar kelas, izin dulu ya. Atau ketika ada pertanyaan, bertanya dengan kata-kata yang sopan ya. Tidak teriak-teriak ya. Diusahakan tidak mengantuk ya. Ya, yang namanya mengantuk dia datang sendiri. Kadang sebagian kita berusaha untuk melawan mengantuk tapi tidak bisa. Tapi termasuk adabnya kita betul-betul fokus dalam belajar ya. Kita usahakan tidak mengantuk. Kalau mengantuk maka kita izin dulu untuk cuci muka ya, agar kita segar dan bisa fokus lagi dalam belajar ya. Nah itu adab, sebagian adab kita terhadap guru kita ya.
Ada lagi adab kita terhadap teman kita. Ya. Kita tidak boleh mengganggu dia belajar. Ya. Kalau ada sesuatu yang rahasia tidak boleh kita bongkar. Ya. Makanya kita tidak boleh menyontek. Ya. Itu tidak amanah. Ya. Amanah itu adalah sesuatu yang mengkhianati teman kita. Ya. Kalau kita menyontek, karena itu rahasia teman kita. Apalagi teman kita orang yang sangat tidak suka kalau catatannya atau lagi ujian jawabannya dicontek oleh teman yang lain. Maka ini zalim terhadap teman kita. Kita tidak amanah dalam rahasia-rahasia yang dia rahasiakan. Apalagi itu adalah pelanggaran dari sekolahan. Kalau lagi ujian tidak boleh menyontek. Nah juga termasuk adab kita dalam berteman, yaitu kita mencari teman-teman yang baik. Mencari teman-teman yang baik. Jangan sembarangan dalam mencari teman. Dan sekarang orang sangat mudah untuk mencari teman. Sekarang orang berteman di dunia maya itu lebih banyak temannya daripada di dunia nyata. Bisa berteman dengan siapapun, bisa berteman dengan orang manapun. Nah itu harus pilih-pilih. Karena pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu bisa menarik, bisa mengajak. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, mesti kita diajak kepada kebaikan. Atau paling tidak kita termotivasi karena kebaikan yang dia lakukan di depan mata kita. Tapi kalau kita berteman dengan teman yang buruk, sebaliknya. Yang tadinya kita di awal-awal belajar semangat, karena kita berteman dengan teman yang buruk, akhirnya semangat kita semakin hari semakin melemah, bahkan bisa jadi hilang begitu saja. Artinya hilang semangat dia dalam menuntut ilmu, akhirnya dia keluar dari pesantren. Ini sering terjadi. Awal-awal baik, awal-awal semangat, tapi karena salah dalam berteman, ternyata dia kehilangan semangatnya dan dia pun keluar dari pesantren, akhirnya tidak sekolah, pengangguran, berteman dengan teman-teman yang pengangguran juga di luar, akhirnya pergaulan tidak terarah, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik, macam-macam di luar itu kita dapatkan semuanya. Nah itu adab kita terhadap teman. Adab kita terhadap diri sendiri bagaimana dalam menuntut ilmu? Adab kita terhadap diri sendiri adalah ketika ada tugas atau ada hafalan, kita atur waktu kita. Kita mengatur waktu kita sendiri. Jangan sampai kita lalai. Pelajaran-pelajaran yang kita catat, kita ulang-ulang lagi, kita baca-baca lagi, sehingga nanti kalau ujian itu mudah. Jadi bagi orang yang belajarnya tiap hari itu berbeda dengan orang yang belajarnya satu malam. Biasanya kan ada orang-orang yang ketika belajar itu larut saja, catat, sudah tidur, catat, tidur, catat, tidur. Akhirnya nanti kalau ujian dia ngebut. Dan ilmunya itu tidak lengket kalau orang-orang seperti itu. Tapi kalau yang orang belajar tiap hari, dia hari ini belajar, besok ditanyakan sudah tahu, sudah siap. Hari ini belajar, besok ujian sudah siap. Karena dia belajarnya tiap hari. Jadi mengatur waktu, waktu kalian diatur. Jangan sampai kalian sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, sering main HP, sering nonton TV, apalagi main game, itu sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan bisa jadi mengarah kepada keburukan.
apalagi melakukan hal-hal yang haram, ya. Nah, ini kalian harus tinggalkan semuanya, ya. Dan itu berpengaruh, semuanya itu berpengaruh terhadap keilmuan kita. Ilmu yang menempel kepada diri kita, ilmu yang masuk ke dalam diri kita itu sangat berpengaruh kepada perilaku kita, ya. Karena pernah terjadi kepada Imam Syafi'i, ya. Tahu Imam Syafi'i? Ya. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya. Beliau itu orangnya paling kuat hafalan, ya. Sangat kuat hafalan beliau. Sampai diceritakan beliau itu kalau ngafal, ya, buka buku itu yang halaman selanjutnya ditutup dulu, ya. Halaman selanjutnya ditutup dulu karena kalau kelihat itu langsung hafal. Saking cepatnya hafalan beliau, ya. Jadi beliau sekedar membaca saja itu sudah hafal, ya. Itu Imam Syafi'i. Nah, ternyata pernah terjadi kepada Imam Syafi'i, beliau mengadukan kepada guru beliau Imam Waqi' tentang buruknya hafalan beliau, ya. Di sebuah syair kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in an su'i hifdzi. Aku mengadu kepada Imam Waqi', guruku, tentang buruknya hafalanku, ya. Tidak hafal-hafal, padahal sebelumnya tidak ditanyakan lagi, ya. Saking cepatnya hafalan Imam Syafi'i, ya. Kenapa? Ternyata apa yang disarankan oleh Imam Waqi', ya, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' menyarankan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan, ya. Fa innal ilma nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Kata Imam Malik, karena ilmu Allah, ilmu agama itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi orang yang mau menuntut ilmu agar ilmunya bermanfaat, agar dia betul-betul memperoleh ilmu yang banyak, dia harus bersihkan dulu jiwanya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Dia harus hindari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di depan matanya, ya. Nah, itu, ya, adab kita terhadap diri kita, ya, yaitu mengatur waktu, ya. Yang tadi juga kita membersihkan diri kita, menghindarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi sesuatu yang mudarat atau berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua akan menjauhkan kita, akan menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Nah, itu sedikit, ya, nasihat wasiat dari ana, ya. Dan ini kalau kalian ingat terus, kalau kalian amalkan, ya, insya Allah sangat bermanfaat bagi kalian, ya, untuk kalian menuntut ilmu, ya, di pesantren Intan Ilmu ini. Baik, pelajaran yang akan kita pelajari hadis, ya. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis yang diambil dari buku Arba'in An-Nawawiyah, ya. Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya. Jadi kita memakai buku Arba'in An-Nawawiyah. Sebelumnya kalian harus tahu dulu, ya, Arba'in Nawawiyah ini buku siapa, terus kenapa kok namanya Arba'in Nawawiyah, ya. Siapa penulis kitab Arba'in Nawawiyah? Imam Nawawi, ya. Jadi dia sesuai dengan judul bukunya An-Nawawiyah, maksudnya adalah Imam Nawawi, ya.
Lalu kenapa arba'in? Arba'in apa artinya? 40 ya. An-Nawawiyah. Ini adalah maksudnya kitab hadis yang jumlahnya 40-an. Bukan 40 pas ya. Tapi 40-an. Di sini berapa hadisnya? Coba kita lihat. Hadisnya ada 42. Jadi maksud arba'in itu bukan berarti 40 pas ya. 40-an yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Ya, yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, di mana hadis-hadis ini terkumpul hampir semua pembahasan dari cabang-cabang ilmu ya. Akidahnya ada, fikihnya ada ya. Apalagi akhlaknya ada, adabnya ada ya, dan ilmu-ilmu yang lain ya. Jadi hadis-hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi yang mencakup hampir semua cabang ilmu ya. Kalian harus mencatat ya pelajaran anak ya. Yang tadi nasihat-nasihat anak tadi dicatat ya. Dan pelajaran-pelajaran yang akan Anda sampaikan juga harus dicatat ya. Jadi ketika belajar kalian siapkan buku khusus ya. Khusus buku pelajaran hadis ya. Siapkan 1. Siapkan pulpen minimal 2. Kenapa Ustaz 2? Emang kanan kiri catat? Enggak. 2 itu kalau 1 macet, satunya habis, langsung ambil satunya. Jadi jangan sampai catatannya ketinggalan ya. Karena tintanya habis ya, atau karena pulpennya macet ya. Jadi siapkan buku hadis 1 khusus, jangan digabung dengan yang lain, khusus buku hadis. Siapkan pulpen 2 ya, di depan kalian setiap pelajaran. Dan mungkin bukan pelajaran anak saja, pelajaran yang lain juga harus begitu ya. Jadi jangan sampai kalian sibuk ya dengan layar yang ada di depan kalian ya. Atau kalian malah main HP, atau malah kalian sibuk ngemil mentang-mentang di rumah misalnya ya. Belajarnya karena nggak kelihatan, di bawahnya disediakan warung ya. Ada kopi, ada teh, ada mie ya. Jadi betul-betul ya diperhatikan, pelajarannya dicatat, jangan sampai ketinggalan catatannya. Dan nanti yang masuk ujian itu bukan dari buku ini, dari catatan yang Anda sampaikan ya. Jadi yang akan Anda ujikan itu adalah catatan yang kalian catat, bukan dari buku ya. Jadi ketahuan tuh nanti ketika ujian nilainya jelek, berarti ini nggak punya catatan atau catatannya sedikit ya. Tapi yang nilainya tinggi nanti, ini catatannya lengkap ya. Dan juga Ana lupa juga menyampaikan kepada antum hadis-hadis yang akan kita pelajari ini harus kalian hafal ya. Harus kalian hafal. Jadi 1 minggu itu 1 hadis. 1 hadis nggak panjang ya. Ya mungkin adalah ya beberapa hadis kalian agak panjang ya. Tapi kan waktunya 1 minggu ya. Jadi nanti kalian hafal hadis-hadis ini ya, yang akan kalian pelajari.
Dan 1 semester ini kalian akan mendapatkan insya Allah 7 hadis. Hanya 7 hadis. Hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, hadis keempat, hadis kelima, hadis keenam, dan hadis ketujuh. Ya, selesai. Jadi nanti minggu depan, hari Selasa depan, ya, insya Allah kalau tidak ada uzur, ya, nanti akan ana acak, ya, ana suruh kalian menyetorkan hadis. Ya. Hadis yang pertama ini, ya, hadis Umar bin Khattab. Ini agak panjang ya. Bukan, itu hadis kedua. Afwan. Hadis ini, ya, Umar bin Khattab. Nanti kita bacakan dulu hadisnya ya, sebelum kalian menghafal agar kalian tahu bagaimana cara membacanya. Ya. Jadi Selasa depan, ana acak, ya, ana tunjuk orangnya yang setoran, dan setorannya harus memejamkan mata. Ya. Jadi baca hadisnya minggu depan, setoran hadis pertama, cara menyetornya dengan memejamkan mata. Kenapa Ustadz? Antum ini suuzon berarti dengan kami. Ya, emangnya kami melihat catatan? Emangnya kami karena tidak hafal melihat buku? Enggak. Ya. Bukan ana suuzon dengan kalian, tapi agar justru yang seperti itu menghindarkan suuzon ana. Agar iblis tidak membisiki ana, agar ana tidak berprasangka macam-macam dengan kalian, alangkah baiknya kalian membaca hadisnya dengan cara memejamkan mata, agar ana yakin kalau kalian itu sudah hafal hadis, ya, tidak melihat buku. Ya. Jadi Selasa depan kalian harus sudah hafal hadis pertama. Ya. Nanti ana acak yang tidak bisa membacakan hadis dengan memejamkan mata, artinya dia tidak hafal hadis. Minggu depan ana kurangi nilai. Ya. Jadi kalian ini sudah ana kasih nilai 100 semua. Ya. Nilai harian kalian sekarang adalah 100 semua. Nanti kalau ada yang tidak hafal, 100 itu anak kurangi, ya, kurangnya 5. Ya. Jadi misalnya minggu depan tidak hafal, anak kurangi 5, berarti nilai hariannya menjadi 95. Minggu depannya lagi tidak hafal, anak kurangi lagi 5, ya, berarti nilai hariannya menjadi 90. Seterusnya tidak hafal terus, bisa jadi kalian 0. Ya. Nilai kalian bisa jadi 0, ya, karena kalian tidak hafal-hafal. Ya. Dan nilai harian itu sangat penting bagi kalian. Ya. Karena dibandingkan nilai ujian, itu nilai harian yang paling banyak masuk ke dalam rapot. Ya. Nilai harian yang paling banyak mendukung kenaikan kelas kalian. Jadi nilai harian itu sangat penting karena itu yang paling mendukung kenaikan kelas kalian. Adapun nilai ujian, ya, itu mungkin separuh atau di bawah dari separuh, tapi nilai harian itu sangat banyak masuknya ke dalam nilai rapot kalian. Jadi kalian sudah anak kasih nilai 100 nih, tinggal kalian mempertahankan nilai tersebut. Cara mempertahankannya bagaimana? Kalian harus hafal setiap minggu, setiap hari Selasa pelajaran ana harus hafal 1 hadis. Ya. 1 hadis paling setengah jam, ya. Apalagi orang-orang cerdas seperti kalian. Kalian kan sudah dites hafalannya. Masuk sini kan sudah ada tes wawancara. Ya. Kalian memang orang-orang pilihan kan, orang-orang yang insya Allah mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Paling 1 hadis paling kalian menghafalnya 2 atau 3 menit ya insya Allah. Ya, waktunya tinggal 8 menit.
mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Mengenai pelajaran kita minggu depan aja kita mulai. Ya, alangkah baiknya kalian hafal dulu hadisnya ya, sebelum kalian belajar agar itu memudahkan kalian dalam memahami dan fokus dalam belajar hadis. Ya. Kalau ada pertanyaan silahkan angkat tangan. Ada yang kitabnya Arba'in Nawawiyah sudah dapat buku lah sebawahnya nih lah. Belum kah? Kitab Arba'in Nawawiyah. Kalau Anda pakai yang ini. Iya, tuh ada yang bertanya. Apa Jar? Tuh Syafiq. Ya itu bisa. Kitab itu bisa juga. Maheswara. Hah? Ana tunjuk nanti. Cara setorannya ana acak kalian, ana tunjuk bukan satu-satu ya, satu-satu kelamaan habis waktu kalian. Ana nggak sempat ngajar lagi nanti. Jadi intinya kalian harus siap. Selasa depan itu kalian harus siap. Kalian sudah hafal hadis. Ana acak siapa yang ana sebut namanya dia harus setor hadis. Kalau dia tidak bisa, nilainya anak kurangi. Ya, kalian harus mempertahankan 100. Itu ada yang bertanya tuh. Syafiq sama siapa tadi? Oh iya, hadisnya belum kita bacakan ya. Ya, yang ada di buku itu, buku Arba'in Nawawiyah. Coba Anda bacakan dulu hadisnya ya. Yang kalian hafal minggu depan hadis pertama. Anda bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Itu yang kalian hafal minggu depan ya. Hadis pertama dari buku Arba'in Nawawiyah. Bukunya sudah kalian punya, yaitu Maheswara sudah punya. Coba tunjukkan bukunya ke Anda semua. Buku Arba'in Nawawiyah. Siapa yang belum punya? Coba. Ya. Hah? Sudah dikirim bilangnya internet ilmu. Siapa yang belum punya? Hah? Ada yang mau dapat kah? Kadang pakai arti. Ya. Tidak pakai arti. Nanti artinya itu kita pelajari saja. Ya. Artinya akan kalian dapatkan di jam pelajaran ketika belajar hadis tersebut. Ya. Artinya kalian sudah punya bukunya semua. Tinggal kalian buka hadis pertama itu yang kalian hafali. Ya. Selasa depan Anda minta hafalan tersebut. Kalau tidak bisa, Anda kurangi nilainya. Ada lagi pertanyaan? Ya silakan. Adakah? Ya bukunya sudah. Capek kalian pegangnya. Tegan aja itulah. Apa tuh? Saat saya belum dapat buku dari Intan Ilmu pasti saya sudah punya bukunya. Dari Intan Ilmu tapi saya sudah punya bukunya. Ya, bagus. Ya. Kalau dikasih lagi ya sama Intan Ilmu, bisa kalian hadiahkan ke teman kalian yang mau belajar. Ya. Karena buku ini bukan hanya dipelajari di kelas, tapi di luar di majelis ilmu, di masjid-masjid juga banyak dipelajari. Ya. Yang belum punya bukunya nanti chatting ke Ana, chat ke Ana, minta teks hadisnya, ya.
Nanti anak kasih. Mungkin kalian nggak bisa mencari ya. Jadi chat ke Ana, nomor Ana ada sih lah. Set. Nanti jangan ada hafal. 0823 0823 5238 8247. Nah, itu nomor Ana ya, WA. Yang belum punya bukunya kirim WA ke Ana, Ustadz, Ana belum punya bukunya. Minta tolong kirimkan teks hadisnya yang mau dihafal ya. Seperti itu ya. Itu nomor Ana. Kalau yang sudah punya buku nggak perlu chat Ana ya, nggak Ana balas. Ya, waktunya habis. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.